Habis itu biasanya kalau virus, biasanya anaknya masih bisa aktif lah gitu, bisa bisa masih mau main, tapi habis itu demam ya mungkin dia agak kurang aktif sedikit, tapi di antara dia nggak demam dia masih bisa uh, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa ASI punya daya tahan tubuh khusus. Jadi kayak akan imunoglobulin, ada antibakterinya juga. Kemudian dia punya growth factor buat penyembuhan. Jadi anak yang diberikan ASI sudah banyak, ini mah penelitiannya udah sampai systematic review atau bukan meta analisis ya, bahwa anak yang diberikan ASI itu jelas lebih rendah, lebih jarang gitu ya dibandingkan tidak diberi ASI untuk terkena infeksi tadi, diare, mencret. Mencret kan mencret itu kan di balita penyebab nomor 1 kematian di balita gitu. Jadi mencegah mencret, mencegah infeksi saluran napas akut atau infeksi paru juga, infeksi telinga tengah, infeksi otak atau meningitis gitu. Itu ada beberapa penelitiannya. Jadi betul bahwa anak yang mendapatkan ASI daya tahan tubuhnya lebih kuat dan lebih jarang sakit-sakitan karena daya tahan tubuh lebih bagus. Tapi saya juga jadi ingat, jangan dibalik bahwa ada mitos juga yang beredar, imun is ASI gitu. Imun is ASI. Jadi kan kalau yang anti vaksin gitu ya suka bilang, benar. Imunisasi cukup dengan ASI, nggak usah yang lain, maka akan daya tahan tubuhnya kuat. Jadi nggak perlu vaksin. Nah itu yang kurang tepat. Jadi ASI memang betul memperkuat daya tahan tubuh alamiah tadi. Tapi dia nggak spesifik sama kuman tertentu. Misalnya tadi kalau salah satunya misalnya difteri, pertusis, tetanus gitu, dia nggak spesifik untuk melawan itu, tapi dia melawan secara umum gitu. Jadi untuk melawan kuman-kuman yang mungkin akan potensi untuk berat jika terkena atau berpotensi ada kecacatan atau kematian, ya tetap butuh imunisasi atau vaksinasi itu sendiri. Selanjutnya nih dok, saya masih penasaran tentang bagaimana sih perbedaan antara sistem imun anak-anak dengan orang dewasa. Kalau yang kita tahu kan pasti ya awamnya, kalau anak kecil memang pertahanannya belum kuat lah, intinya gitu. Nah kalau orang dewasa nih, apa memang sudah kuat atau sebenarnya seperti apa sih penjelasannya? Ya, kurang lebih untuk imunitas atau daya tahan tubuh betul ya, dari lahir kita sudah diberikan imunitas gitu, daya tahan tubuh oleh pencipta kita ya. Tapi ya memang fungsi-fungsinya biasanya belum matang gitu. Jadi misalnya tadi kan terutama kan misalnya sel darah putih itu kan ada sel misalnya bagiannya neutrofil, natural cell killer gitu, limfosit T. Nah itu sel-selnya fungsinya memang walaupun satu jumlahnya juga tidak sebanyak orang dewasa, dan kemudian juga untuk fungsinya maturitasnya belum baik. Jadi walaupun dengan jumlah yang sama, dia kemampuannya masih belum matang. Biasanya tadi yang sudah disebutkan bahwa seiring dengan usianya melalui proses pematangan sistem pertahanan tubuhnya, jadi lama-lama anak akan lebih baik, biasanya 6 bulan ke atas. Dan daya tahan tubuh menyerupai orang dewasa ya kurang lebih sekitar anak usia 2 tahun gitu. Kalau orang dewasa nih dok? Kalau orang dewasa ya itu tadi kan sistem pertahanan tubuhnya udah bagus ya, jadi kalau ada kuman sedikit lebih gampang dimatiin gitu. Dan terkait juga ya sama imunisasi, karena kan kalau makin kita berumur gitu ya kan terpapar kuman-kumannya udah makin sering gitu. Jadi banyak sel-sel memori, antibodi yang sudah terbentuk secara alamiah gitu. Makanya ketika sudah dewasa, kalaupun misal kita kena batuk pilek mungkin nggak terlalu berat gitu, cuman batuk pilek biasa. Tapi anak-anak kan banyak yang batuk pilek, banyak yang melanjut jadi infeksi paru, sesek gitu. Jadi karena memang kumannya sih sama, tapi daya tahan tubuhnya karena kurang bagus, betul sekali. Jadi ya sakitnya mungkin lebih berat gitu. Harus wanti-wanti juga ya untuk anak ini, walaupun misalnya udah cuma batuk pilek gitu ya. Nah kalau ini dok, aku sedikit ada pertanyaan tambahan tentang bedanya virus dan bakteri gitu. Apakah pengkonsumsian atau pemberian antibiotik kepada anak itu sebenarnya batasannya seperti apa? Iya, baik. Jadi tadi kan kuman itu banyak ya macamnya ya. Yang tersering ya virus,
bakteri, bisa parasit, bisa ya kayak cacing, itu termasuk kan dalam kingdom atau jenis yang berbeda ya. Nah, kalau virus biasanya akan lebih banyak dengan daya tahan tubuh kita akan sembuh sendiri gitu. Jadi kita bilang self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Tapi memang di beberapa virus termasuk COVID-19 ini ya, itu mungkin agak sedikit berbeda, yaitu daya tahan tubuh kita menyerang berlebihan sama virus ini. Mungkin virusnya sebenarnya biasa aja gitu katanya. Tapi daya tahan tubuh kita ketika virus ini, dia pinter nih si virus ini, dia kayak menyerang sel tubuh kita, dan dia sel tubuh kita, sel pertahanan imunitas kita menyerang secara berlebihan karena dianggapnya bahaya gitu ya. Jadinya banyak peradangan ya, atau cytokine storm, kita bilang badai sitokin, karena daya tahan tubuh kita yang berlebihan itu menyerang badan kita sendiri. Makanya bisa menyebabkan kerusakan paru, jadi sesek, atau sampai ya ke sistem peredaran darah, kemana-mana COVID-19 ini gitu. Badan kita yang meresponnya yang berlebihan. Kalau secara umum virus itu akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita. Biasanya sih dalam 1-2 minggu, nggak perlu antibiotik gitu. Nah, kalau yang bakteri, nah ini dia, kalau bakteri ini memang ya kita bisa berikan untuk antibiotik karena biasanya nggak akan membaik dengan daya tahan tubuh, perlu dimatikan dengan zat kimia tertentu yang kita sebut dengan obat antibiotik gitu. Oke, nah untuk ngebedain virus dan bakteri nih dok, sama bunda-bunda mungkin ya membedakan secara sederhana kali ya. Jadi bisa juga lebih peka untuk untuk melihat itu, membaca ini butuh antibiotik atau enggak gitu. Walaupun memang harus dengan pendampingan dokter ya. Gitu. Ya, jadi secara umum sih kita lihat ya, kalau virus demamnya biasanya seringnya mendadak tinggi gitu ya. Kalau bakteri ya bisa tinggi tapi mungkin nggak mendadak, pelan-pelan habis itu naik. Habis itu biasanya kalau virus biasanya anaknya masih bisa aktif lah gitu, bisa masih mau main, tapi habis itu demam ya mungkin dia agak kurang aktif sedikit, tapi di antara dia nggak demam dia masih bisa beraktivitas dengan baik. Tapi kalau bakteri biasanya anaknya kelihatan sakit gitu, kelihatan benar-benar toksik, kita bilang ya, anaknya kelihatan sakit, lemah, letih, lesu gitu ya. Dan ya kita lihat beberapa penyakit tadi, kalau 7 hari, seminggu gitu dia tidak membaik, mungkin itu lebih ada bakterinya gitu. Karena kan kalau virus kan harusnya membaik dengan daya tahan tubuh kita gitu. Atau kalau di saluran napas, saya mungkin karena kebetulan di ini ya, di paru-paru ya. Jadi misalnya ya, kalau misalnya radang tenggorok, kita bilang faringitis, misalnya yang ada demam, nyeri tenggorok, itu ya biasanya ada kriteria tertentu juga gitu ya. Kalau misalnya demam, kalau misalnya radang tenggorok, kita bilang faringitis, kita biasanya pakai Centor Score gitu ya. Dokternya sih yang menilai, biasanya akan ada kriteria-kriteria yang mungkin memang butuh antibiotik. Salah satunya, jadi ada 5 poin gitu ya kalau Centor Score. Jadi misalnya kalau yang demam saja tanpa batuk, malah itu biasanya lebih sering bakteri. Kalau ada batuk biasanya lebih jarang gitu. Kemudian usia 3-14 tahun lebih banyak infeksi bakteri ke sana. Ini kalau untuk faringitis ya kan beda-beda. Nanti saluran cerna beda lagi, mungkin ada kespesifikan tertentu gitu ya. Terus kalau nanti ada kelenjar getah bening yang membesar, atau mungkin amandelnya itu terlihat kotor gitu ya, meradang. Nah, itu yang bisa lebih mengarahkan kita ini bakteri, perlu antibiotik salah satunya. Atau misalnya ada infeksi telinga tengah gitu ya, otitis media, yang jadi anaknya kayaknya demam tinggi, habis itu kesakitan gitu ya, habis itu kayak keluar cairan dari telinga. Nah, itu bisa salah satunya infeksi bakteri pada telinga tengah. Bisa juga indikasi untuk diberikan antibiotik. Atau misalnya ada, kita sebut double sickening. Artinya double sickening tuh artinya udah anak batuk pilek udah membaik nih kesannya, tapi kok setelah 5 hari 6 hari malah jadi tambah heboh, batuknya tambah banyak gitu. Nah, itu double sickening, kita bilang itu bisa kita duga salah satunya penyebabnya adalah bakteri gitu. Bisa jadi pertimbangan, tapi tentunya ini semua kan kita nggak bisa self diagnosis ya, jadi harus diperiksa juga. Saya pun kalau sakit tetap butuh dokter untuk periksa secara objektif, dilihatlah dalamnya atau gimana gitu. Misalnya kalau untuk saluran cerna, yang lainnya kita curiga ke arah bakteri, misalnya kalau
ada diarenya mungkin berlendir kah gitu ya, atau ada darah, kita sebut disentri, itu udah pasti butuh antibiotik gitu contohnya. Atau mungkin infeksi yang terkait saluran cerna lainnya, tadi misalnya tipes ya, atau demam tifoid, kita bilang ya demam tifoid ya, demam udah lebih dari 7 minggu, ada keluhan saluran cerna juga, kita pikirkan apakah ini bakteri, salah satunya Salmonella typhosa ini yang penyebab tifus gitu. Jadi ya biasanya kalau bakteri nggak akan membaik gitu dengan sendirinya, butuh terapi antibiotik gitu. Tapi secara umum tadi ya, kalau bakteri kelihatan anaknya sakit deh gitu ya. Kalau ini Dok, aku jadi ingat dulu aku sering gondong. Gondongan. Gondongan. Ya. Nah itu maksudnya apa tuh? Virus itu mumps. Jadi gondongan itu virus ya, paramyxovirus, biasanya akan sembuh sendiri gitu. Tapi kan biasanya wajar dari satu kelenjar ludah, parotitis kita bilang ya, gondongan misalnya jadi kesatunya, ya itu wajar gitu. Untuk nyeimbangin ya, dan juga bukan nyeimbangin, memang mungkin menular. Nyebar gitu istilahnya ya. Itu hal yang wajar, nggak perlu antibiotik, nggak perlu dikasih blau. Nah itu jadi inget ya, itu suka dikasih blau tuh biar apa sih sebenarnya? Aku nggak tahu. Saya juga pernah kok dikasih blau waktu kecil. Tapi setelah belajar, jadi sebenarnya mau dikasih blau ataupun enggak ya akan sembuh sendiri sebenarnya gitu. Jadi mungkin dikasih blau tuh salah satu ikhtiar kali ya Dok ya. Cuma kayak karena belum tahu bahwa ternyata itu virus yang sebenarnya bisa sembuh sendiri, tergantung daya tahan tubuh kita. Betul. Gitu ya. Dan jangan lupa untuk mumps atau gondongan itu kan bisa ada salah satu komplikasi. Kalau laki-laki bisa orkitis gitu. Jadi orkitis itu peradangan atau infeksi di penghasil sperma, di buah zakar. Maaf ya, saya jadi lupa. Buah zakar kita yang menghasilkan sperma itu. Nah, makanya untuk gondongan itu sendiri kan udah ada vaksinnya, pakai MMR, mumps, measles, rubella gitu. Kalau di kita mungkin kan kita nggak punya buah zakar, jadi ya baik-baik saja. Tapi kalau mungkin anak laki-laki lagi kurang beruntung, ya bisa mempengaruhi reproduksinya di kemudian hari gitu. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong pertahanan diri, kalau tadi kan kita banyak ngebahas pertahanan diri secara fisik gitu kan, dalam tubuh ya, daya tahan tubuh. Kalau misalnya pertahanan diri secara psikis nih Dok, dari misalnya sering banget ya terjadi anak-anak perundungan, mungkin ledek-ledekan kali ya gitu. Nah, gimana tuh cara dokter membekali ke anak-anak nih tentang ya mungkin bahaya perundungan, atau ketika kamu merasa dirundung seperti apa kayak gitu. Gimana Dok? Ya, jadi perundungan atau perisai kita bilang, atau bullying ya, bahasa gaulnya, bahasa milenial anak sekarang, bullying. Dibully gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau bully itu kan ada fisik, secara fisik ya, mungkin dipukul, ditonjok, atau didorong, ditendang, itu secara fisik gitu. Ada juga bullying kan nggak harus, atau perundungan itu nggak harus fisik aja, tapi mungkin bisa secara verbal. Si gendut gitu, si pesek, si jenong, apalagi itu kan istilah namanya secara verbal yang menyakitkan gitu ya, yang tidak sesuai. Kemudian ada juga yang lain adalah bullying secara mental. Ya mungkin nggak pakai kata-kata, tapi mungkin ngeliat sinis atau mungkin dikucilkan gitu. Itu merupakan bullying. Nah, jadi kita juga perlu membekali nih anak-anak zaman sekarang, kadang mungkin secara nggak sengaja ya, mungkin bercanda tadi kan dibilang, bercanda lo, baper, digituin aja, marah gitu, sensi gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita ada orang dewasa di situ yang mengetahui, kita harus bantu juga bahwa ini nggak boleh. Memang kalau udah yang ke arah misalnya menjatuhkan, menyakitkan, bilang ngatain gitu, si hitam gitu misalnya gitu. Jadi untuk kondisinya kita perlu menetralkan, bilang nggak boleh untuk ngata-ngatain atau bilang yang tidak baik, atau mungkin malah kalau fisik kan kita gampang ya. Kalau fisik kan bisa langsung mungkin sebagai guru ya, atau mungkin orang pengasuh atau orang tua, guru itu di lingkungan anak-anak kan bisa membantu kita stop itu juga, kondisi bullying itu sendiri. Kalau kita melihat terjadi di depan mata kita, mungkin anaknya ditendang, dipukul, kita harus bantu gitu ya. Ada apa ini gitu. Terus ya kita bilang bahwa ini perbuatannya nggak baik, itu tetap kita perlu lakukan gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak kenal, tapi ya kita punya rasa kepekaan sosial lah harusnya ya. Jadi satu itu seperti itu. Kemudian ya kita juga harus bekali anak kita gitu ya. Kan ya siapa lagi yang akan melindungi anak kita ya kecuali orang tuanya gitu ya. Ya kita harapkan sih bener guru juga melindungi, tapi kan ya kita harus
sebagai orang tua berkewajiban untuk membekali anak kita bahwa ada loh bullying itu gitu. Dan satu ya mungkin kita harus bilang kalau memang secara tidak sengaja, anak-anak biasanya awalnya nggak sengaja, kecuali udah gede mungkin berbeda ya. Tapi kalau anak-anak dari ledek-ledekan, dari bercanda atau nggak sengaja, akhirnya keterusan karena dianggap lucu mungkin. Nah kalau anak kita bilang kalau memang ada sesuatu yang menyakiti, misalnya dipukul gitu atau mungkin dikatain, bilang kita ajarin ke anak kita bahwa nggak mau, jangan gitu, atau mungkin enggak, jangan pukul saya. Kenapa? Misalnya nanti ya mungkin kalau udah setelah dia tidak dipukul, mungkin bisa kalau anak yang udah lebih besar kita ajak anaknya mungkin nanya, kenapa saya dipukul gitu. Jadi kita perlu membekali anak kita kalau memang disakiti atau dibully ya kita harus bilang tidak dulu gitu. Kemudian mencari perlindungan orang dewasa di sekitarnya yang bertanggung jawab, baik itu orang tua atau guru. Jangan ragu untuk cerita sama kita gitu. Jadi kita bilang bagaimana anak kita harus mengatasi kalau misalnya terjadi bullying, itu kan tetap bisa terjadi ya. Dan kemudian ya tentunya kita harus bikin komunikasi yang terbuka sama anak. Makanya perlunya tadi kita quality time ya, kita nanya. Dan kita pun dari umur kurang lebih anak 1 tahun 2 tahun kita bisa mengajarkan bentuk-bentuk emosi gitu. Jadi misalnya dia lagi nangis kesel, adik lagi kesel ya gitu. Jadi kita bahasakan, ini lagi kesel karena mungkin mainannya direbut gitu, atau kita ini lagi marah ya, atau lagi sedih karena ditinggal sama siapa gitu. Itu kita bahasakan. Jadi dia tahu apa yang dia rasakan, emosinya, dan bisa mengungkapkan ke kita. Karena kan kadang-kadang anak-anak kalau nggak diajarin juga dia bingung, dia cuma rasanya nggak enak, sedih, malu, kesel karena dibully, tapi nggak bisa cerita gitu. Jadi ada baiknya kita juga mengajarkan bentuk emosi dari usia dini, dari usia 2 tahun biasanya gitu. Dan ya saya kembali lagi, kalau saya ngeliat anak saya yang satu nih yang bontot, dia anaknya mungkin terlalu lucu, terlalu penurut gitu ya sama kakaknya yang atasnya. Kadang suka dipukul gini, terus dia cuma nangis doang gitu. Tapi saya bilang, dia bilang sama kakak, nggak boleh kak, nggak mau dipukul, jangan dipukul ya gitu, bilang gitu. Jadi kita ajarin anak untuk enggak, bilang jangan pukul saya gitu, sakit gitu. Itu harus diajarin karena anak saya cuma nangis gitu, tapi tidak ada apa-apa. Sebenarnya mungkin belum ngerti juga, tapi saya mulai dari situlah gitu. Nanti baru kita kasih tahu kakaknya, misalnya perbuatan mukul itu nggak baik, kasihan. Kita bawa empatinya, perasaannya. Coba lihat adiknya nangis tuh, kasihan kan kak gitu. Jadi dari situ kita sebagai orang tua mulai ngajarin juga rasa empati atau rasa belas kasih sama orang lain gitu ya. Dan ya kemudian kalau untuk anak-anak kita juga perlu dari awal ajarkan self love ya, mencintai diri sendiri, bahwa dirinya itu berharga dan kita menyayanginya. Kadang kan ya memang agak sulitnya kalau keluarganya yang broken home kan, yang dia tidak dapat kasih sayang. Nah ini tendensi seorang anak untuk menjadi pembuli malah ya. Nah kita mungkin kalau memang keluarganya lengkap ya, kita bisa, nggak harus lengkap juga sih, walaupun single mom gitu ya, kita kan bisa tetap mengajarkan anak rasa sayang gitu ya. Mungkin ya jangan sampai kita cuma mencukupi kebutuhan nutrisinya saja, kebutuhan dasarnya saja, tapi rasa, bukan asuh saja ya, tapi ada rasa asih, artinya dikasihi dengan orang sekitar. Jadi kita bilang bahwa ya setiap hari nggak ada salahnya kita peluk anak kita gitu. Kita bilang kita sayang sama dia gitu, dan dia akan ada rasa berharga gitu. Dan kalaupun misal ada kekurangan secara fisik, kita justru bilang ke dia bahwa misalnya suka ada yang bilang ya mungkin hidungnya pesek kah dibanding kakak-kakaknya gitu atau gimana gitu. Kita bilang nggak apa-apa, kamu cakep kok hidungnya gitu, tapi mungkin kita tonjolkan kelebihannya gitu. Jadi jangan sampai, kalau saya sih berpikir ya orang kan secara fisik nggak semuanya sempurna, tapi bagaimana kita bisa menerima diri kita gitu, dan kita mensyukuri gitu, nggak perlu diubah-ubah di operasi plastik gitu. Jadi dari awal ya kita ajari bahwa nggak apa-apa untuk misalnya apakah ada sesuatu yang kurang, nggak apa-apa, kamu tetap cakep kok gitu, tapi kan kamu pintar di sini gitu. Jadi kita bawa untuk mencintai dirinya, bahwa dirinya berharga. Jadi ketika ada yang membuli, kita juga ya udah meyakinkan anak kita bahwa nggak apa-apa, tenang aja, walaupun dikatain apa dia tetap berharga kok gitu ya. Jadi maksudnya kita membekali anak kita untuk pertahanannya terhadap bullying juga perlu. Kurang lebih. Lebih seperti itu ya bunda-bunda. Jadi ketika sudah mengenalkan
apa sih itu bersosialisasi dengan orang-orang gitu ya, dengan teman sebayanya pun gitu ya, itu juga tetap harus dibekali dengan hal-hal yang tadi udah disampaikan sama Dokter Fatimah. Nah, Ya, apa lagi? jadi mungkin sekali yang lain juga mungkin kalau misalnya kadang kan anak juga takut ya ngasih tahu kita juga perlu melihat nih misalnya perubahan di rumah gitu. Misal iya. anaknya tadinya periang tiba-tiba jadi diem, nah kita harus ada apa ini ya gitu, atau mungkin tiba-tiba dia nggak mau dipakein bajunya atau ada merasa kesakitan, kita perlu lebih pendekatan lagi gitu. Jadi kita peka juga ngeliat anak kita ada yang berubah, kenapa ini anak bisa berubah gitu. Jadi jangan-jangan dia lagi menyimpan atau nggak mau ngasih tahu kita gitu, tapi kita mungkin ngasih taunya pelan-pelan, nyari taunya juga pelan-pelan kayak detektif. Ahli itu mah kalau bunda-bunda ya. Ya, Jadi kepo detektif, gitu keponya, cari taunya, itu udah jago lah pokoknya. Ya. Intinya tetap tenang gitu ya, walaupun ya sepertinya mungkin anak ada gejala yang tidak biasanya gitu kan ya dok ya. Nah, terakhir nih dok, mungkin bisa disampaikan bagaimana tips spesial dari Dokter Fatimah ya untuk bunda-bunda bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh untuk anak-anak. Oke, baik ya. Ini malah bahasan utama ya, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh biar lebih kuat, lebih sehat, lebih jarang terkena sakit ya. Gitu. Jadi memang tadi sudah kita ceritakan bahwa daya tahan tubuh anak memang belum bagus ya, belum matang secara fungsi. Jadi wajar sekali kalau dia sering terkena batuk pilek gitu ya, atau mungkin sakit lah yang biasa ya kita bilang. Tapi mungkin karena kemarin sempat pandemi nggak ke sekolah, jadinya anak kita nggak sakit tuh setahun 2 tahun mungkin nggak sakit-sakit karena nggak terpapar kuman dari orang lain. Nah sekarang mulai masuk sekolah nih gitu, jadi bagaimana ya biar anak kita daya tahan tubuhnya bagus lah gitu. Jadi kalau seandainya kena kuman pun kalau sakit kita harapkan nggak sakit, sehat, tapi kalau sakit mudah-mudahan nggak berat gitu. Yang pertama tentunya kita dari asupan nutrisi gitu. Asupan nutrisi kita penuhi kebutuhan nutrisi anak, baik itu makronutrien, baik karbohidrat, protein, terutama protein hewani ya untuk penyembuhan luka atau sel-sel tubuh kita yang rusak gitu. Protein nabati, lemak, itu makronutrien dibutuhkan dalam jumlah cukup. Kemudian ya butuh juga mineral dan vitamin dalam jumlah yang cukup lah, tapi nggak terlalu banyak ya, namanya mikronutrien gitu. Jadi ya penuhi dari tadi asupan buah, dari sayur-sayuran gitu, itu kan kaya akan vitamin dan mineral gitu. Namun ya memang kalau memang anaknya mungkin lagi nggak mau makan, tumbuh gigi atau lagi GTM ya boleh diberikan suplementasi gitu, tapi tidak rutin atau tidak wajib. Dan yang berikutnya satu nutrisi, yang kedua tidur ini nggak kalah penting gitu ya. Tidur itu pada saat kita tidur badan kita akan mereparasi kerusakan sel tubuh gitu. Jadi tidur yang cukup itu penting untuk anak-anak dan kita juga sih sebenarnya. Tapi kan makin kecil biasanya usia anak atau bayi makin lama kebutuhan tidurnya. Kalau kita mungkin hanya 6-8 jam, kalau anak-anak tergantung usianya juga sebenarnya ya. Kalau anak rata-rata yang udah lebih besar yang usia sekolah ya cukup 8-10 jam. Dan jangan sampai begadang gitu, karena hormon pertumbuhan atau growth factor dilepaskan jam 10 jam 2 pagi di saat kita dalam kondisi tidur dalam atau deep sleep. Jadi ya bukan jam 10 baru tidur dilepaskan, tapi ya kita harus, kalau proses deep sleep itu 1-2 jam sebelumnya lah. Jadi kalau jam 10 growth factor lagi dilepaskan ya berarti sekitar jam 9 kita udah harus tidur gitu. Jadi udah mulai ngajak anak tidur mungkin 1 jam sebelumnya, jam 8, jam 9 kita udah mulai jam 8, jam 7 lah kita udah mulai ajak tidur. Udah sleep training gitu ya? Iya, udah namanya sleep hygiene kita sleep bilang. hygiene. Iya, kita bawa ke tempat tidur, kita mungkin bacakan buku, cuci kaki, gosok gigi, kemudian bacain cerita, itu boleh gitu. Kebiasaan-kebiasaan sebelum tidur, diredupkan lampunya biar lebih mudah jatuh ke kondisi tidur gitu. Jadi itu bisa kita lakukan. Kemudian tadi ya selain tidur, yang berikutnya adalah kecukupan cairan juga perlu ya untuk daya tahan tubuh. Jangan lupa nih anak dan kita juga butuh air. Kadang kalau kondisinya dingin ber-AC kita nggak terasa haus, tapi sebenarnya badan kita juga butuh cairan untuk sel-sel tubuh kita bekerja dengan baik. Kemudian aktivitas fisik. Nah, kalau aktivitas fisik biasanya sih kalau anak-anak lebih mudah ya. Kalau anaknya dalam kondisi tidak kegemukan atau obesitas. Karena kalau anaknya yang saya lihat sehari-hari
rata-rata anak-anak seneng untuk lari-lari, kejar-kejaran, main sepeda. Silakan, jangan dilarang-larang anaknya gitu ya. Tapi memang kalau dalam kondisi pandemi kita harus sedikit berhati-hati ya, mungkin perlu dibekali masker kah gitu. Jadi aktivitas fisik ini untuk daya tahan tubuh kurang lebih 2 jam sehari. Jadi butuh anaknya mungkin pagi-pagi lari-lari dulu kah, atau mungkin nanti main sepeda abis pulang sekolah, silakan saja, tapi dengan protokol kesehatan yang mungkin dijaga gitu ya. Terus kemudian yang lainnya ya, kita untuk daya tahan tubuh, untuk menjaga imunitas ya jangan lupa lengkapi imunisasinya gitu. Dan selain itu kita bekali dia dengan protokol kesehatan yang baik. Kenapa? Anak kan kalau diajarin aja kadang mungkin kurang ini, tapi kita berikan contoh juga gitu. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik, biasanya anak ngikutnya lebih gampang, diajarinya lebih mudah karena dia mencontoh ada orang tuanya. Gitu. Jadi ajarin pakai masker yang baik tetap ya. Kalau saya sih walaupun udah nggak ada COVID-19, saya sih senang banget pakai masker. Artinya apalagi kalau anak-anak yang ke rumah sakit karena kan kumannya banyak. Dengan dikasih masker itu proteksi juga untuk kuman-kuman yang bisa masuk lewat saluran napas. Kemudian selain tadi pakai masker ya cuci tangan, bagaimana itu ajarin anak untuk mencuci tangan. Bagaimana cara membuka masker, biasanya itu kita ajarin juga gitu ya. Cuci tangan yang 6 langkah WHO, baik itu pakai air sabun dan air mengalir ataupun pakai hand sanitizer itu boleh. Tapi kita ajarin cara yang benar biar kuman-kumannya juga bisa mati gitu, mati full gitu ya. Dan cara melepas masker kan karena ngaruh, kita nggak boleh pegang depannya, itu kita ajarin. Jadi kita bekelin juga dari awal di rumah gitu. Anak belajar banyak di rumah dan kita biasakan dulu di rumah sebelum kita melepas anak ke sekolah. Kalau untuk daya tahan tubuh itu dok ya, kan suka kadang ada disarankan minum atau makan yang punya kandungan antioksidan, itu benar nggak sih dok? Oh iya, jadi terkait juga sama asupan nutrisi tadi ya, salah satunya ini lebih ke arah mikronutriennya tadi, vitamin dan mineral. Memang beberapa vitamin, salah satunya yang bersifat antioksidan ya, vitamin C, vitamin E gitu, A itu juga berguna untuk antioksidan, merawan oksidasi, proses peradangan di badan kita gitu. Jadi daya tahan tubuh kita juga lebih bagus. Yaitu memang terbukti untuk daya tahan tubuh. Selain itu juga zinc, itu juga zinc ya, ZN mungkin pernah belajar seng ya. Untuk dia mikronutrien juga kayak zat besi. Nah, kalau si zinc ini memang dia mempengaruhi enzim tubuh, mempengaruhi sel-sel pertahanan tubuh juga gitu. Sama seperti vitamin D gitu. Tapi kalau sekali lagi ya memang kalau seandainya asupan makannya bervariasi, mengandung yang sumber vitamin C, ya mungkin buah-buahan kan artinya banyak, mungkin pepaya, jeruk, semangka yang banyak vitamin C, atau stroberi, pokoknya bervariasi lengkap, sebenarnya udah tercukupi dari makanan kita gitu. Tapi kan kita sadar diri nih, makan buah nggak, makan sayur nggak gitu. Iya benar juga. Jadi kalau lagi kurang mungkin makan sayurnya ya, atau makan buahnya, ya memang nggak ada salahnya diberikan suplementasi dari luar, karena mungkin bisa terjadi defisiensi atau kekurangan sehingga sel-sel tubuh kita nggak bekerja dengan baik gitu Mbak. Gitu Mbak. Terima kasih banyak nih dokter sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kita ya Bun ya. Oke, sekali lagi terima kasih dokter. Sama-sama Mbak Agni dan tim Generos. Halo bunda-bunda, jangan lupa untuk ikuti siaran Halo Bunda, like, comment, and subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi yang bermanfaat. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak Agni. Sampai jumpa di Halo Bunda selanjutnya ya Bunda. Oke, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.